mendengar jawaban salamnya, nampaknya ada yang sebel. Maka kita ulang sekali lagi, ada kali, ada bagi, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus para asatidz, para guru, para imam, para orang tua, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muqarrabin yang kita cintai ini dan kita selalu makmurkan ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima. Begitu juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita memilih bertahan di masjid meskipun godaan di luar biasa. Hari ini masih hari terakhir rangkaian liburan ya. Besok sebagian, bahkan kita sudah mulai aktif lagi ya, sekolah di kampus, di kantor. Begitu juga godaan istirahat, godaan tidur, jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya. Namun Masya Allah, Bapak Ibu ini memilih bertahan di masjid, tentu mengharapkan sesuatu yang lebih bernilai dan lebih abadi daripada apa yang kita sebutkan tadi. Kita diberikan berbagai macam nikmat, kita masih bisa bernafas, masih bisa menggerakkan tubuh kita masih ada kemauan, ada keimanan, dan berbagai nikmat yang lainnya. Maka dengan itulah kita sejatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian kita, salam kita atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sempurna tanpa kita bersalawat atas baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita sekali lagi mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Masya Allah, masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sebagian ada wajah-wajah baru ya, yang saya lihat, tapi ada juga wajah-wajah senior. Saya tidak mau mengatakan tua ya, tapi senior. Maka langsung saja kita mulai tema kita, penyebab musibah dan tujuannya. Ada pantun pembukanya juga. Jauh pulau dari Malaka. Cakapnya mana? Kalau pantun tidak pakai cakap, jadi gak cakap. Orang Betawi itu kalau mau cakap modalnya pantun saja. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah materi kita buka, semoga semuanya mendapatkan berkah, termasuk berkah dari musibah ya. Maka tema kita di kesempatan ini penyebab musibah dan tujuannya. Fokusnya di situ ya. Walaupun ini secara umum ulama menulis atau membahas dalam sebuah fikih namanya fiqhul musibah. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih al-iqtisad, ada fikih siyasah, termasuk juga ada fikih musibah. Nah, di sini kita fokus kepada dua aspek, yaitu apa penyebabnya dan apa tujuannya atau hikmah di balik musibah. Jamaah sekalian, sebagai mukaddimah pendek, karena ada juga mukaddimah tapi satu jilid buku namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Mukaddimah, judul kitabnya namanya Mukaddimah. Makanya orang Arab kalau kita kasih mukaddimah terlalu panjang, mereka bilang Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi satu mukaddimah tapi satu kitab tebal. Memang judul kitabnya namanya Muqaddimah. Di dalam kitab Mu'jam al-Mufradat li Al-Fadhil Qur'anil Karim, yang secara khusus membahas tentang kosa-kosa kata di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani atau Al-Isfahani, wafat 502 Hijriah, selisih 3 tahun atau 2 tahun dengan wafatnya Al-Ghazali. Abu Hamid, dekat sekali jaraknya dengan generasi salaf. Generasi salaf itu 300 tahun pertama. Beliau di dalam kitab itu menyebutkan bahwa kata musibah, mim, sod, ya, ba, dan at-tamarbuto, musibah, itu disebutkan sebanyak 77 kali. Berapa kali? 77 kali. Angka cantik ya, gampang diingat. Dari 77 kali itu 33 kali disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', present continuous tense. Kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung dan akan terjadi. 32 kali disebutkan dalam bentuk fi'il madhi,
past tense, kata kerja yang lampau. Dan 12 kali disebutkan dalam bentuk al-isim atau kata benda. Maka dari data Al-Quran ini yang luar biasa ini, maka bisa disimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa musibah itu lebih terfokus kepada perbuatan daripada benda. Jadi musibah itu lebih terkait dengan perbuatan manusia daripada benda. Yang kedua, bahwa musibah itu pernah terjadi, bahkan kita baca dalam sejarah pada umat-umat sebelum kita, tidak sedikit atau banyak musibah yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang sekarang kita alami atau kita dengar atau kita lihat atau kita alami. Tetapi musibah itu juga akan senantiasa terjadi. Sedang terjadi sekarang di mana-mana musibah ya. Di Sumatera, di belahan dunia yang lain terjadi, silih berganti, dan akan senantiasa terjadi selama kita hidup. Selama ada kehidupan ini, maka akan senantiasa terjadi yang namanya musibah. Bahkan dipergilirkan saja dalam hidup kita. Kan ada mungkin orang, sekarang kita mungkin nonton orang, mungkin suatu ketika kita yang ditonton orang. Mungkin kita sekarang berduka cita, berbelasungkawa atas musibah yang terjadi pada tetangga kita. Mungkin suatu hari tetangga kita yang berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Itulah kehidupan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa sebetulnya penyebab musibah itu dalam perspektif Islam? Maka tentu banyak ya. Tetapi di sini disebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, bahwa musibah itu terjadi akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan manusia. Kalau kita ambil contoh misalnya musibah banjir bandang yang terjadi di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga banjir bandang yang lain, itu kan ada kayu-kayu ya, terpotong-potong rapi. Kira-kira yang memotong itu jin apa manusia? Kita kan manusia gampang menuduh dikit-dikit setan, jin. Bahkan di kayu-kayu itu ada tulisan. Kira-kira yang menulis itu manusia apa jin? Maka di antara dalil di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan landasan, yaitu surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apa saja yang menimpa kalian. Di sini bentuk nakirah, apa saja.
Fadima kasabat aidikum, maka itu disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Di sini penyebutan tangan itu sebagai menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud seluruh. Karena biasanya kalau yang kita bekerja kan dominasi tangan kan. Walaupun dalam kita beraktivitas, dalam kita bekerja juga kita butuh pada kaki kita, mata kita, telinga kita, dan sebagainya. Artinya perbuatan manusia, perbuatan kita. Ya tadi itu. Karena musibah itu takdir, dan setiap takdir ada sebabnya, maka sebab musibah itu diantaranya adalah karena perbuatan kita manusia. Ya, karena kita tidak ramah kepada lingkungan, maka akibatnya pasti lingkungan juga tidak ramah kepada kita. Sebab akibat kan? Ya. Makanya baru beberapa tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir, kampus-kampus di perguruan-perguruan tinggi Islam di dunia itu sudah mengembangkan mata kuliah namanya Fiqhul Bi'ah, fikih lingkungan. Ya, Islam lengkap teorinya, konsepnya tentang lingkungan. Ya, bahkan dilarang kita misalnya buang kotoran di bawah pohon yang berbuah. Ya, sekedar buang kotoran aja dilarang. Dilarang kita kencing di air yang tergenang. Dilarang kita kencing atau buang kotoran kalau kita dalam perjalanan di situ ada lubang. Itu contoh-contoh kecil gitu. Itu dikembangkan teori-teori itu, isyarat-isyarat. Nah, jadi kita semakin canggih kehidupan kita, ya maka risikonya akan semakin banyak musibah kalau tidak dikontrol dengan syariah. Tetapi Allah bilang wa ya'fu 'an katsir. Untung kita punya Allah yang Maha Pemaaf, Al-Afu, Al-Afu. Ya, salah satu sifat Allah Al-Afu. Di bulan Ramadan nanti kita disunahkan memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa ya'fu 'an katsir. Allah terlalu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi kalau ada kita melihat ada orang yang begitu pemaaf, Allah jauh lebih memaafkan. Bayangkan kita berlumuran dosa dan maksiat, tapi masih Allah ampuni kita. Allah maafkan kita. Masya Allah. Nah, maka di dalam kitab tafsir dikatakan annal masa'ib allati tusibun nasa fid dunya hiya jazaa'un limaktarafuhu min dhunubil ma'asi. Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa manusia di dunia ini adalah sebagai balasan, sebagai akibat daripada dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka jangan pernah membayangkan akan hilang musibah selama dosa dan kemaksiatan masih dilakukan oleh manusia dalam berbagai dimensinya tuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya intinya dosa, maksiat. Di mana ada dosa dan kemaksiatan, pasti di situ ada musibah. Ya, tanpa kita ingin merendahkan saudara-saudara kita, tapi coba perhatikan, ya, di tempat-tempat yang sering terkena musibah, Masya Allah di situ biasanya banyak sarang daripada kemaksiatan. Di Palu dulu ada 2 kecamatan kalau tidak salah itu ya hilang. Ya ternyata di situ penghuninya banyak yang mengidap
ya perilaku homoseksual. Dan begitu juga di tempat-tempat lain. Jadi ada seorang ustadz ketika musibah di Aceh, ini kita ambil ibrahnya ya, bukan untuk merendahkan siapapun ya. Jadi di hari kedua atau hari ketiga pasca bencana itu beliau sudah datang ke sana, dan pas hari itu Jumat, maka beliau bersama para guru yang lain dan para relawan yang lain itu melaksanakan sholat Jumat ya dalam kondisi yang sangat terbatas. Lalu tim relawan yang mengadakan sholat Jumat ini itu mengajak warga. Tapi apa yang warga lakukan Bapak Ibu sekalian? Mereka cuma nonton. Tidak ada yang ikut sholat Jumat. Orang Islam. Nah ini, jadi salah satu bahan renungan buat kita. Makanya kan di setiap bencana itu selalu ada Allah tinggalkan masjid, gitu kan? Ada masjid, ada pesantren yang tidak hancur. Ya sebetulnya pengingat, disuruh kita datang ke masjid, disuruh kita memakmurkan masjid. Jawab sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa musibah itu datang karena kezaliman umat manusia. Tadi lebih umum ya, perbuatan lebih kepada dosa dan maksiat. Sekarang lebih terkhusus kepada kezaliman, penganiayaan, perbuatan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dalilnya diantaranya surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wattaqu fitnatan, dan takutlah kalian kepada fitnah, musibah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang apabila musibah itu datang tidak akan hanya menimpa orang-orang zalim, pelaku kezaliman itu. Semua kena. Semua kena. Makanya kenapa di dalam Islam itu ada namanya konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran harus kita cegah. Cuma di masyarakat kita kadang-kadang kalau diingatkan, jangan judi, jangan minuman keras, jangan narkoba, jangan berzina, jangan korupsi dan sebagainya, maka apa jawabannya? Kalian itu kepo, kata anak sekarang. Jangan ikut campur dengan urusan kami. Ini kami yang melakukan, pakai uang sendiri, saya bermaksiat di tempat sendiri, bahkan di rumah sendiri, kenapa kalian kepo? Begitu kan biasanya ya. Nah, maka sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa betul Anda bermaksiat, Anda yang melakukan, Anda yang berdosa, mungkin memakai fasilitas Anda sendiri, memakai uang Anda sendiri. Masalahnya Mas, masalahnya Bu, maksiat itu mengundang datangnya fitnah, musibah. Dan kalau musibah datang, yang terkena dampaknya bukan hanya Mas, ya, tapi kita semua. Kan tidak ada banjir yang sopan. Permisi Pak Haji,
numpang lewat, lalu datang banjir bandang itu hanya mengenai para koruptor gitu kan, para penjahat. Tidak ada musibah yang sopan, semua kena. Nah jadi itu ya jawaban kita kalau ada orang yang dinasehati lalu dia mengatakan, ya jangan ikut campur dengan urusan kami. Kita tidak ikut campur, kita membela hak kita. Jamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seperti tadi kita katakan bahwa di sela-sela terjadinya musibah, kadang-kadang Allah itu yang menyisakan, menyelamatkan tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu. Kadang-kadang ada rumah yang di sekelilingnya hancur, tapi rumah ini sendiri tidak hancur, atau masjid atau pesantren, atau juga ada makom, kuburan gitu kan. Semuanya dalam rangka ada hikmah, iktibar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, musibah itu datang disebabkan oleh karena kedustaan manusia. Perbuatan dusta, bohong, mendustakan nikmat-nikmat Allah, ingkar kepada nikmat Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk satu negeri, satu daerah, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, lam di situ namanya lam litakid, lam penguatan. Sungguh benar-benar kami akan bukakan untuk mereka. Dibukakan apa? Barokatin, jamak dari barokah. Kalau satu barokah, jamaknya barokat. Tapi di sini barokat jamak tapi bentuk nakirah. Kata ulama menunjukkan bahwa keberkahan yang unlimited, tidak ada batasnya. Allah bukakan keberkahan yang begitu banyaknya tanpa ada batasnya kepada mereka. Minas sama, dari langit, hujan turun. Lalu hujan ini aslinya memang nikmat, dari air itulah muncul kehidupan. Wal ard, dan dari bumi keluar minyak, emas, nikel, batu bara. Jadi Aceh katanya emasnya itu melebihi daripada di Freeport di Papua. Sumatera kaya, Indonesia kaya. Ya, itu dari mana kekayaan? Emas itu dari mana? Siapa yang menciptakan emas? Allah. Itu berkah. Allah titipkan untuk orang Indonesia, Allah titipkan untuk orang Aceh, Allah titipkan untuk orang Kalimantan, Allah titipkan untuk orang Sulawesi, di Papua dan seluruh dunia. Tetapi kata Allah, walakin kadzdzabu, sangat disayangkan mereka berdusta. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, keberkahan yang luar biasa itu justru dipakai untuk ingkar kepada Allah, memelihara aliran-aliran sesat.
untuk mendukung kemaksiatan. Bayangkan sebuah negara yang namanya Emirat Arab, itu yang berada di belakang pembantaian umat Islam di Sudan sekarang. Proksi daripada Uni Emirat Arab. Coba, kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di Timur Tengah, di negara-negara Teluk, apa jadinya sekarang? Coba 6 negara Teluk, semuanya adalah proksi-proksi Amerika. Iya kan? Agak mending Qatar lah masih bisa, tapi Qatar negara kecil. Itu jadi bentuk kedustaan kepada Allah. Ya, yang mestinya kita pakai untuk beribadah kepada Allah, untuk menyelamatkan kemanusiaan. Tapi kita justru pakai berperang, pakai untuk mengintimidasi bangsa-bangsa lain, pakai untuk menyebarkan narkoba, pakai untuk menyebarkan LGBT. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, fa'akhadnahum, maka kami akan hukum mereka. Apakah Allah pendendam, Allah jahat? Tidak. Bima kanu yaksibun, berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Kembali kepada penyebab yang benar. Masya Allah. Ya masih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, musibah itu datang akibat riba dan zina yang dilakukan secara terang-terangan oleh manusia. Ustaz, kalau dilakukan sembunyi-sembunyi boleh enggak? Ya enggak boleh. Tapi penekanan secara terang-terang itu kan semakin menguatkan. Jadi seakan-akan melawan Allah, bangga dengan dosa-dosa gitu kan. Ya lagunya Ebit G.A.D itu luar biasa, berbangga dengan dosa-dosa, terang-terangan dengan dosa. Sekarang tidak ada transaksi ekonomi di dunia yang bebas dari riba. Ya, kita sulit untuk terhindar dari riba. Sekarang perzinahan begitu mudah dilakukan oleh umat manusia, apalagi dengan adanya media sosial. Orang, coba Bapak Ibu lihat di TikTok, lihat di media sosial, orang begitu gamblang, begitu terang-terangan menawarkan dirinya untuk bermaksiat. Dulu mungkin orang yang sembunyi-sembunyi, gampang sekali. Nah ini yang sudah diprediksi baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, ma dhahara fi qaumin ar-riba wa zina, ma dhahara, tidaklah nampak jelas. Dari situlah kata salat zuhur. Jadi bukan salat duhur, bukan salat zuhur, salat zuhur. Salat yang dilakukan ketika matahari terang benderang. Tidaklah nampak terang benderang di suatu kaum, di suatu negara, di suatu daerah apa? Ar-riba wa zina, riba dan zina. Ini kata ulama mewakili kemaksiatan yang lain. Kalau mau lihat lengkapnya kemaksiatan dosa-dosa besar itu, Bapak Ibu bisa buka dalam kitab namanya Al-Kabair yang dikarang oleh Ad-Dahani. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya 70 dosa-dosa besar. Ini disebutkan diantaranya. Tidaklah zina dan riba sebagai mewakili dosa-dosa besar, termasuk durhaka kepada orang tua, kemusyrikan, ya, dan sebagainya, nampak terang di suatu negara, di suatu bangsa, di suatu daerah, illa kecuali ahallu bi anfusihim iqab Allah, mereka telah menghalalkan diri mereka untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahallu itu dari kata tahallul. Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, kalau sudah selesai rangkaian ihram ada namanya apa? Tahallul. Apa artinya tahallul? Tahallul itu melepaskan ikatan yang tadinya ada hal-hal yang dilarang kemudian tidak dilarang lagi. Ketika kita lagi muhrim, lagi ihram,
kan dilarang potong kuku. Begitu selesai tahallul boleh potong kuku. Jadi ikatan yang dilarang kemudian dibuka larangannya. Maka seperti itu pula Allah itu tidak ingin menghukum hamba-hambanya. Tapi ketika dosa-dosa besar dilakukan terang-terangan, maka manusia berarti membiarkan dirinya, mempersilahkan Allah untuk menghukum mereka. Itu maknanya. Masya Allah. Jadi kadang kita sedih juga ya. Jadi persoalan musibah ini bukan hanya sekedar persoalan donasi. Lagi ramai-ramai kita, ayo ngumpulin uang, ngumpulin pakaian bekas, pakaian yang masih bisa layak dipakai gitu. Bukan sekedar itu. Jadi ada akar-akar persoalan yang harus kita benarkan. Jadi berkaitan dengan pendidikan, dengan rumah tangga, ya, kasih sayang orang tua kepada anak ini benih-benih pendidikan bagi manusia akan menjadi pejabat, akan menjadi penguasa, akan menjadi guru, menjadi dosen dan sebagainya. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu diantaranya tadi ya tentang penyebabnya. Sekarang kita masuk di tujuannya. Apa sebetulnya tujuan Allah atau hikmah Allah menghadirkan musibah dalam kehidupan manusia? Antara lain yang pertama untuk pengampunan dosa dan kesalahan umat manusia. Ya. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslimah." Tidaklah muslim itu ditimpa musibah. Dari situ kata musibah, yusibu. Bentuknya apa? Min nasabin. Nasab itu kelelahan akibat kerja fisik. Bapak-bapak kerja cari nafkah, capek enggak? Capek enggak? Capek. Itu namanya nasab. Dengan sok. Bukan sin. Kalau sin nasab, keturunan. Ibu-ibu mengurus rumah tangga, ya, mengelola keuangan rumah tangga yang terbatas, mendampingin suami yang mungkin sudah mulai sakit-sakitan, mendidik anak, mempertahankan rumah tangga, selalu sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya pada hari-hari bulan madu, ya, ketika pernikahan baru. Kira-kira capek nggak, Bu? Itu namanya nasab. Wala wasabin, sakit, penyakit. Sekarang makin banyak penyakit. Makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Makin canggih kedokteran, makin canggih juga penyakit. Ya. Dulu orang-orang tua kita di kampung penyakitnya cuma 3. Puskesmas, pusing-pusing, keseleo, masuk angin. Itu singkatannya. Ya kan? Pusing-pusing, keseleo, masuk angin. Disingkat puskesmas. Makanya cukup dibawa berobat ke puskesmas. Selesai. Sekarang Masya Allah luar biasa penyakit. Wala hammin, gundah gulana, gelisah. Wala haznin, kesedihan. Wala adan, gangguan. Apa saja? Gangguan dalam rumah tangga, gangguan dalam pekerjaan. Hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuknya. Duri apa saja? Jalan kena beling. Ibu-ibu mungkin ngiris ikan, ada durinya kena, atau dimakan terkena duri ikan. Kenapa saya sebut duri ikan? Karena saya sering makan ikan. Waktu kecil kami di kampung, tempenya itu ikan. Jadi semiskin-miskinnya kita di kampung saya itu tiap hari makan ikan.
illa kecuali kaffarallahu biha min khotoyahum, Allah hapuskan dengan itu semua daripada dosa-dosanya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita iman, kalau kita sabar, insya Allah apapun musibah yang menimpa kita, kalau kita tawakal kepada Allah, kembalikan kepada Allah, sabar menghadapinya, menghadapi risikonya, maka insya Allah berfungsi menghapus dosa dan kesalahan. Maka kita pun kalau sakit, ya mudah-mudahan ya Allah, sakit yang engkau titipkan kepada saya ini, kepada kami ini, menjadi penghapus dosa-dosa saya. Makanya di antara doa kalau kita mendoakan orang sakit, ada ungkapan tahur insya Allah, semoga dibersihkan. Bersihkan apa ya? Dosa-dosanya dibersihkan. Tapi jangan kita gampang menuduh suudzon, itu ada orang sakit keras, dosanya banyak ya. Belum tentu. Harus kita hati-hati ya. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, Allah hadirkan musibah dalam kehidupan umat manusia, yaitu sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Masya Allah. Di balik musibah pun ada cinta. Jadi musibah itu salah satu ungkapan cinta Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan ketentuan berlaku. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila mencintai satu kaum, satu bangsa, ibtalahum, Allah uji mereka dengan musibah-musibah. Jadi kalau kita orang beriman, insya Allah ya gampang kita maknai. Ini tanda cinta Allah. Tetapi kalau untuk orang-orang beriman, sebagai tanda cinta Allah, sebagai sarana mengampuni dosa dan kesalahan. Kalau orang yang ingkar kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, dan dia tidak taubat kepada Allah, maka musibah yang menimpa mereka sebagai hukuman. Ustaz, bagaimana kalau orang yang 50-50? 50-50 itu apa itu? Ya kadang-kadang ibadah tapi maksiat juga. Nah itu teguran. Nah, kebanyakan manusia ya kadang-kadang ibadah tapi masih bermaksiat juga. Rajin ngaji tapi masih nyolong juga, masih korupsi juga. Ini teguran agar ke depan lebih baik. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyadarkan manusia tentang makna istirja. Apa itu istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Istighfar, astaghfirullah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ila akhir. Takbir, tasbih, tahlil, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira selama ini kebiasaan kita itu kapan kita ucapkan istirja? Ya, di WA, di grup WA itu, di medsos, pokoknya ada berita meninggal langsung ada. Enggak capek-capek nulis lagi, sudah siap. Entah diucapkan atau ada niatnya enggak. Ya, sekedar mengingatkan kalau kita misalnya ngirim postingan-postingan, apakah itu dalam bentuk zikir, niatkan juga, ucapkan di sana. Biar bernilai ibadah, berpahala.
Jadi udah siap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata istirja itu untuk setiap dan seluruh musibah yang menimpa kita. Ini yang Allah inginkan. Jangan cuma dipakai untuk orang meninggal dunia. Terlalu sempit makna istirja itu. Maka Allah ingin mendengarkan kita ketika kita terpeleset, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi. Cuma kan sekarang kalau tetangga di sebelah sakit, inna lillahi, belum meninggal katanya. Ini karena sudah terlanjur kita sering memakai istirja hanya untuk meninggal. Maka jangan bilang inna lillahi, larang segala gitu. Jadi apapun diucapkan dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya raji'un, kembali. Maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Orang meninggal dunia namanya orang yang berpulang ke rahmat Allah. Maka orang meninggal dunia namanya almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Ada pernah ditanya, Ustaz, kalau yang mohon maaf, yang peco itu kalau meninggal apa istilahnya? Aluminium kan? Ya, kata dia, saya kan bukan panci kan? Ya berarti kamu banci. Jangan sekalian, itu jangan dicatat ya, itu bukan materi, cuma anekdot saja. Ya, jangan sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya jelas. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, nakir, musibah apa saja. Jadi musibah itu definisinya kan segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita dan kita nggak suka, itu musibah. Kita, perspektif kita nih, walaupun dari sisi Allah semuanya baik kan, sakit itu kita nggak suka kan, musibah namanya. Qalu, maka mereka berkata dengan lisannya, hatinya, pikirannya, tindakannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terakhir jemaah sekalian, sebelum kita masuk diskusi sebagai penutup, saya ingin mari kita baca satu doa, namanya doa tolak bala. Ini judul dari saya aja sendiri. Terserah mau dikasih judul apa, boleh. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma idfa anna al-bala wal waba wal ghala wal bagha wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahim. Bisa dihafal? Kalau susah hafalnya, ingat saja Allahumma dafa annal bala, itu saja. Intinya kan, ya Allah, angkat, hilangkan, hindarkan kami dari bala, dari musibah Allah. Ya. Tapi kalau mau lengkap, ya boleh juga. Kemudian selalu kalau kita berdoa, awali dengan hamdalah, puji pujian kepada Allah, kemudian dengan salawat atas baginda Rasulullah SAW. Itu doanya sih. Tahmid, puji Allah, salawat atas baginda Rasulullah SAW.
Doa kita akan cepat diijabah oleh Allah kalau didorong oleh mesin salawat atas baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun. Sore hari membeli obat batuk, pulang-pulang ketemu si manis. Karena sudah ada yang mengantuk, tenang, materinya juga sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.